Langkah kaki berat dan sepatu Lars berdebu itu menghentak lantai basah pasar Jatibarang. Matahari belum tinggi, namun aura teror sudah menguasai lorong-lorong pasar. Para pedagang buru-buru merapikan dagangan, bukan karena ingin menyambut pembeli, melainkan karena mereka tahu siapa yang datang. Denny botak, preman paling ditakuti seantero pasar. Wajahnya keras, kepalanya pelontos mengilap, dengan bekas luka di pelipis yang seperti cerita panjang penuh darah. Di belakangnya, Ujang Ceking dan beberapa anak buahnya mengikut sambil tertawa kasar, menenteng golok terbungkus koran. Denny tidak pernah berbicara pelan. Suaranya membelah pagi seperti cambuk, memerintah tanpa ampun. "Mana jatah gua minggu ini?" teriaknya pada Busari, pedagang sayur yang sudah renta. Tangan Denny meraih keranjang dagangan, menghamburkannya ke tanah. Wortel dan kol berserakan, dan Busari hanya bisa menangis sambil menggigil. Warga pasar hanya menunduk, tak ada yang berani menegur, karena yang coba melawan Denny sebelumnya, kabarnya sudah tak pernah kembali berjualan lagi. Di lapak sebelah, Pak Juhari, penjual ayam, diam-diam menyisihkan uang dari hasil jualannya. Tangannya gemetar saat menyodorkan beberapa lembar lusuh. "Hanya segini, Bang, pembeli sepi," bisiknya penuh ketakutan. Tapi bagi Denny, jawaban seperti itu adalah penghinaan. Sepatu kerasnya menghantam kandang ayam, membuat unggas itu beterbangan panik. Sejak kapan Elo punya mulut buat alasan? Pasar Jatibarang berubah menjadi ladang ketakutan. Anak-anak kecil yang ikut orang tuanya berdagang diseret mundur ke bawah meja, menjauhi sosok botak bersarung golok. Tak ada satupun aparat yang berani turun tangan. Bahkan pengelola pasar sudah sejak lama diam, setelah kantongnya diisi secara rutin oleh Denny. Pasar ini, dengan segala urat nadinya, kini dikuasai satu orang, Denny botak. Namun pagi itu ada yang berbeda. Di sudut timur pasar, lapak baru berdiri, rapi, bersih, dan tanpa suara. Seorang pemuda-muda tengah menata ikan-ikan segar di atas es, wajahnya tenang, seolah tak terganggu oleh hiruk-pikuk teror yang terjadi hanya beberapa meter darinya. Tatapan matanya datar, tetapi tajam, seperti sedang menimbang dunia dari balik riak air kolam. Ujang Ceking melirik ke arah lapak itu dan menyeringai, "Bos, itu lapak baru. Belum setor." "Gimana?" Denny menoleh. Matanya menyipit, menatap pemuda itu dengan rasa penasaran yang aneh. Biasanya pendatang baru akan langsung mengendap ketakutan, namun yang ini tidak, tak ada rasa cemas, tak ada usaha menyembunyikan diri. Justru ada ketenangan yang membuat Denny merasa terusik. Ia meludah ke tanah, lalu melangkah perlahan ke arah lapak ikan itu. Suasana pasar mendadak hening. Semua orang tahu, tiap kali Denny mendekat seperti itu, pasti akan ada yang porak-poranda. Tapi kali ini, ada rasa lain di udara. Sesuatu yang belum bisa dijelaskan, namun terasa menggetarkan dada mereka yang cukup peka. Entah kenapa, mereka merasa, pagi ini bukan pagi biasa. Dan mungkin, Denny botak akan bertemu dengan sesuatu yang belum pernah ia takuti sebelumnya. Langkah Denny terhenti tepat di depan lapak ikan. Ia menatap si pemuda, lalu menyeringai sinis. "Woi, baru buka dagangan?" "Iya. Di pasar gua, harus bayar upeti, ngerti." Tapi pemuda itu hanya menatapnya, diam, tajam, dan penuh teka-teki. 1 detik, 2 detik, hening. Denny merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasa sebelumnya, ketegangan yang tak ia kuasai. Pemuda itu tak menjawab, hanya berdiri di balik lapak ikan yang disusunnya dengan telaten. Tangannya masih sibuk menata gurame dan bawal di atas es batu tanpa memedulikan kehadiran Denny. Diamnya bukan karena takut, melainkan karena tenang. Itulah yang membuat Denny geram. Seumur hidupnya menaklukkan pasar demi pasar, belum pernah ia bertemu dengan seorang pendatang yang tak menunjukkan sedikit pun rasa gentar saat berhadapan dengannya. "Gua tanya, bego, lu budek, apa memang pengen gua benamkan ke tong es lu ini?" bentak Denny sambil meraih kerah si pemuda. Tapi sebelum tangannya menyentuh kain baju itu, sebuah dorongan tak terlihat entah dari mana membuat tubuh Denny tersentak mundur 2 langkah. Tidak keras, tapi cukup untuk membuatnya kehilangan keseimbangan. Ujang Ceking melongo. "Bos, lo kesenggol angin, ya?" Si pemuda akhirnya bicara. Suaranya dalam, tenang, namun menyimpan sesuatu yang menusuk. "Saya cuma mau jualan, Bang. Bukan cari masalah. Saya gak takut sama siapapun, tapi juga gak nyari ribut." Ia lalu menunduk kembali, mengambil sepotong es batu dan meletakkannya di antara 2 ekor nila.
Seolah barusan tidak terjadi apa-apa. Warga pasar yang diam-diam mengamati dari kejauhan mulai berbisik-bisik. Ada yang menahan senyum, ada pula yang menahan napas. Tak percaya ada orang yang berani melawan Denny botak secara langsung, meski hanya dengan sikap dingin. Mak Tati menepuk dada. Ya Allah, siapa tuh bocah? Nekat amat, bisa celaka kalau Denny ngamuk. Denny sendiri masih berdiri di tempat, menatap pemuda itu dengan mata menyipit. Sesuatu dalam dirinya tak tenang. Ia merasa seperti sedang berhadapan bukan dengan pedagang biasa, tapi dengan batu karang yang tak bisa diancam. Namun egonya terlalu tinggi untuk mengakuinya. Ia meludah ke samping dan berteriak, "Gue kasih waktu sampai besok pagi. Kalau belum setor, gua bakar lapak lo, ngerti lo." Lalu ia berlalu, tapi bukan dengan kemenangan, melainkan dengan bara dendam yang mulai menyala di dadanya. Setelah rombongan preman itu pergi, Mang Asep, sesepuh pasar yang sudah lama berhenti berdagang, menghampiri pemuda itu. Wajahnya dipenuhi kerutan dan mata tajam yang bisa membaca seseorang dari gerak napas. "Namamu siapa, Nak?" tanyanya lirih. Pemuda itu menoleh dan menjawab pelan, "Raka, Mang. Raka dari lereng Gunung Slamet." Mata Mang Asep seketika membulat. Ia mengenali nama itu. Ia mengenali ketenangan seperti itu. Raka, cucu dari Ki Sapu Angin, seorang pendekar tua yang dulu pernah menyelamatkan pasar ini dari preman-preman Brebes puluhan tahun lalu. Dan jika benar Raka yang berdiri di hadapannya ini adalah pewaris darahnya, maka pasar Jatibarang mungkin akan segera menyaksikan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar adu otot. Mungkin, ajian tua itu telah kembali. Malam turun cepat di pasar Jatibarang. Biasanya, setelah teror pagi oleh Denny botak, para pedagang akan cepat-cepat pulang, menyisakan lorong pasar yang sunyi dan menyedihkan. Tapi malam itu, satu lapak tetap menyala, lapak ikan milik Raka. Lentera minyak menggantung di tiang bambu, dan dari kejauhan, cahaya temaramnya seolah memanggil sesuatu yang lama terkubur di masa lalu. Di balik kemeja basah dan bau ikan itu, tersembunyi rahasia besar yang tak diketahui siapapun di pasar ini. Raka duduk bersila di belakang lapaknya. Di hadapannya, segumpal kain kuning tua terbuka perlahan, memperlihatkan sebilah keris kecil yang terbungkus daun sirih kering. Tangannya gemetar ketika menyentuhnya. Mata keris itu berkilat di bawah cahaya lentera, memancarkan aura panas yang seolah menyengat kulit. Ia berbisik lirih, memanggil nama yang hanya dikenal oleh kalangan tua dunia persilatan, Brajamusti. Keris warisan Ki Sapu Angin itu bukan sekadar pusaka, melainkan sarana pengikat kekuatan ajian paling ditakuti di tanah Jawa Tengah. "Eyang, aku belum siap," gumamnya lirih, seolah berbicara dengan bayangan dari masa silam. Tapi di balik keraguannya, darah pendekar tetap mengalir deras. Ia telah berlatih sejak kecil di padepokan tersembunyi di lereng Gunung Slamet, belajar bukan hanya bela diri, tapi bagaimana menjaga harga diri orang kecil dari kezaliman. Namun ia meninggalkan semuanya saat ayah dan ibunya mati dibunuh preman di kampungnya. Sejak itu, Raka hidup berpindah-pindah, menyembunyikan ilmunya, sampai takdir menuntunnya ke Jatibarang. Sementara itu, di sebuah warung remang-remang dekat rel kereta, Denny botak menenggak minuman keras sambil tertawa kasar bersama anak buahnya. Tapi dalam tawanya, ada keresahan yang merayap di dadanya. "Gua gak tahu kenapa, tapi tatapan mata bocah itu beda, Ceking," gumamnya. Ujang Ceking nyengir, "Takut lo, bos." Denny membanting botol ke meja. "Gak ada yang gua takutin. Besok pagi, gua bakar tuh lapak." Namun bahkan Denny tak bisa tidur malam itu. Ia terbangun berkali-kali, mendengar suara desiran angin yang aneh, seolah memanggil namanya. Dalam mimpinya, ia melihat kobaran api berbentuk keris melayang di udara dan membakar seluruh pasar. Dari balik asap, muncul sosok pemuda berwajah tenang dengan mata menyala merah. "Siapa dia?" gumam Denny saat bangun basah keringat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Denny merasakan sesuatu yang asing, ketakutan tanpa bentuk. Di sisi lain, Raka berdiri di tengah lapaknya menjelang fajar. Ia menatap langit yang mulai memerah. Napasnya berat, dadanya sesak, tapi bukan karena lelah. Ia tahu, pagi ini bukan sekadar kelanjutan dari kemarin. Ini adalah awal dari konfrontasi besar. Ia tak ingin melawan, tapi jika dipaksa, ajian Brajamusti yang diwarisi dengan darah dan doa itu akan terlepas dari tidur panjangnya. Pasar Jatibarang masih tertidur, tapi angin yang berembus membawa bisik-bisik tak kasat mata. Burung-burung tak berkicau pagi itu.
Anjing-anjing penjaga warung menggonggong tanpa sebab. Dan dari kejauhan, langkah-langkah berat mulai terdengar lagi. Denny botak datang, dengan niat menghancurkan. Tapi kali ini, ia tidak tahu bahwa ia bukan lagi penguasa. Karena hari itu, kekuatan lama telah bangkit kembali. Dan di tengah tumpukan ikan dan es batu, berdiri seorang pewaris darah pendekar. Mentari belum sempurna naik, tapi lorong-lorong pasar Jatibarang sudah ramai oleh bisik-bisik dan langkah yang cemas. Para pedagang tak berani menggelar dagangan mereka seperti biasa. Mereka tahu, pagi ini bukan pagi biasa. Ada rasa mencekam yang menggantung di udara, seperti awan hitam yang menunggu waktu meledak. Dan benar saja, dari ujung jalan, suara motor berknalpot bising mengoyak keheningan. Denny botak datang, kali ini tidak sendiri. 4 anak buahnya menyertainya, membawa tongkat besi dan rantai kecil. Lapak Raka masih berdiri tenang di tengah pasar. Seolah tidak ada angin topan yang akan datang menerjang. Raka sendiri tengah duduk seperti biasa, mencuci ikan dengan tenang, bahkan sempat menyapa seorang ibu-ibu langganan yang lewat dengan senyum ramah. Namun matanya awas, dan jiwanya siaga. Di balik dadanya, ajian Brajamusti sudah mulai menyala, memanas seiring langkah Denny yang mendekat, langkah yang membawa kebencian dan kehancuran. "Lu pikir gua main-main?" "Iya." Denny menggebrak meja kayu lapak itu hingga ember berisi ikan terguling. Es dan ikan berserakan ke tanah. Tapi Raka tidak bangkit. Ia hanya menatap Denny dari posisi duduknya, dengan tatapan kosong yang justru membuat Denny semakin kalap. "Lu kira pasar ini punya bokap lu?" Dengan tenang, Raka berdiri. Ia membersihkan tangannya dari lendir ikan, lalu menatap Denny dalam-dalam. "Pasar ini milik rakyat kecil yang kerja dari pagi sampai malam buat hidup. Tapi kamu datang, dan kamu rampas semuanya dengan ketakutan." Suaranya tak tinggi, tapi menggema, seolah tak hanya menyentuh telinga, melainkan menusuk langsung ke dada. Denny terdiam sepersekian detik, ada getar aneh di balik dada kasarnya. "Berani lo ngelawan gua?" Denny mengangkat tongkat besinya. Anak buahnya mulai mengepung. Beberapa pedagang menjerit kecil dan mundur jauh, sementara sebagian lain tak mampu memalingkan wajah. Mereka tahu, yang akan terjadi bukan sekadar perkelahian, ini adalah benturan takdir. Ketika tongkat besi Denny diayunkan ke arah kepala Raka, waktu seakan melambat. Raka mengangkat tangan kanannya dan berseru lirih, "Ajian Brajamusti, bangkitlah!" Sebuah kilatan merah membungkus lengan Raka. Tongkat besi itu membentur lengannya, namun bukan menghancurkan, justru terpental seperti membentur baja pijar. Denny terkejut, tubuhnya mundur 2 langkah. Apa itu?" Dengan langkah tenang, Raka maju selangkah. Suara langkahnya menggema dalam sunyi yang menggantung. Lengan kanannya memancarkan hawa panas. "Aku sudah bilang, aku tak mencari masalah. Tapi kalau kau memaksaku, maka kutunjukkan padamu warisan yang bahkan tak bisa kau kalahkan dengan besi atau nyali premanmu." Dan saat itulah, seluruh pasar tahu, hari ini bukan seperti hari-hari sebelumnya. Hari ini, api telah datang menyala dari balik lapak ikan. Dan di hadapan preman paling ditakuti di Jatibarang, berdiri seorang pemuda yang bukan hanya melawan, tapi membawa dendam dan kekuatan dari masa silam yang akan mengubah segalanya. Pasar Jatibarang seketika menjadi panggung bisu. Tak ada suara, hanya detak jantung yang terdengar di telinga setiap saksi. Denny botak berdiri terpaku, matanya menatap lengan kanan Raka yang kini bersinar kemerahan, mengeluarkan uap panas seperti baru keluar dari tungku neraka. Anak buahnya pun mulai mundur pelan, ragu dan gamang, belum pernah mereka melihat kekuatan seperti itu, terlebih muncul dari seorang penjual ikan yang selama ini mereka anggap lemah. Denny menggertakkan giginya, harga dirinya tercabik, reputasinya sebagai penguasa pasar dipertaruhkan di depan semua orang. "Gua gak takut sama ilmu-ilmu kampungan lu," raungnya, lalu menyerbu lagi, kali ini dengan amarah membakar. Ia ayunkan tongkat besinya ke arah perut Raka, tapi gerakan Raka terlalu cepat. Dengan satu gerakan menghindar, tubuhnya meliuk seperti asap, lalu tangan berlapis ajian Brajamusti menghantam dada Denny. "Duarrr." Suara ledakan kecil terdengar ketika pukulan itu mengenai tubuh Denny. Badannya terpental sejauh 3 meter, menghantam tumpukan keranjang bambu hingga semuanya ambruk. Debu mengepul, dan untuk sesaat, semua mata membelalak tak percaya. Denny botak, preman yang selama ini tak tersentuh, roboh hanya dengan 1 pukulan. Namun Raka tetap berdiri tegak, napasnya tenang, wajahnya dingin.
Denny mengerang, tubuhnya menggigil. Bukan karena luka fisik, tapi karena hawa panas yang masih menempel di dadanya. Seperti bara api yang tertanam di bawah kulit. Apa ajian itu? Suaranya parau, penuh ketakutan. Raka tak menjawab. Ia melangkah perlahan mendekat, setiap langkahnya membawa aura tekanan yang kian menggelora. Udara seakan menebal, membuat siapapun sulit bernapas. Ajian Brajamusti, diwariskan turun-temurun oleh para pendekar penjaga rakyat. Kekuatan ini bukan untuk menindas, tapi untuk membela, ujar Raka, suaranya menggelegar walau tak berteriak. Kamu sudah terlalu lama berkuasa dengan cara biadab, Denny. Hari ini kekuasaanmu berakhir. Nada bicaranya tenang, tapi justru itulah yang membuat setiap kata terasa seperti palu godam menghantam nyali Denny. Anak buah Denny mulai panik. Ujang Ceking yang paling dekat segera mengangkat rantai dan mencoba menyerang dari belakang. Tapi tiba-tiba angin panas menyambar, membuat rantai itu meleleh di tangannya. Ia menjerit, menjatuhkan rantai dan mundur sambil meringis kesakitan. Setan apa ini? Warga pasar, satu persatu, mulai keluar dari persembunyian. Beberapa pedagang tua menunduk hikmat, mengenali aura ajian itu. Ajian Brajamusti, sudah puluhan tahun tak muncul lagi, bisik salah satu dari mereka. Raka berdiri di tengah pasar, tak lagi sekadar penjual ikan. Hari itu, pasar Jatibarang menyaksikan bangkitnya seorang pewaris sejati, yang membawa bara keadilan dari zaman para leluhur. Dan bara itu, baru saja mulai membakar. Malam itu, langit Jatibarang tak seperti biasa. Rembulan yang biasanya tenang kini tampak merah samar, seolah turut bersaksi atas gejolak yang tengah menggerogoti pasar di siang harinya. Kabar tentang Denny botak yang dipermalukan oleh seorang penjual ikan menyebar lebih cepat daripada asap sate. Dari warung kopi sampai gang sempit, nama Raka mulai menggema, namun bukan sebagai pedagang biasa, melainkan sebagai pemilik ajian Brajamusti, kekuatan langka yang konon hanya dimiliki oleh pendekar-pendekar pilihan. Di sebuah gudang tua tak jauh dari stasiun, Denny terbaring di tikar kasar. Dadanya dibebat kain putih yang telah gosong di beberapa bagian. Wajahnya muram, bukan karena rasa sakit, melainkan karena kehinaan. Di sekitarnya, anak buahnya hanya bisa menunduk, tak berani menyampaikan sepatah kata pun. Sesekali Denny memejamkan mata dan mengulang-ulang nama itu, Raka. Tak lama kemudian, suara langkah berat mendekat. Seorang pria tua berambut putih panjang, mengenakan sorban dan jubah lusuh, memasuki gudang dengan tatapan tajam. Dialah Kirasna, guru lama Denny yang telah lama pensiun dari dunia premanisme dan ilmu hitam. Kau terlalu ceroboh, dan gumamnya sambil duduk bersila. Ajian Brajamusti bukan sesuatu yang bisa kau lawan hanya dengan otot dan emosi. Itu ilmu dari jalur putih yang terikat sumpah leluhur. Denny membuka matanya. Ki, ajarkan aku ilmu pamungkas. Aku tak peduli dari jalur mana, aku ingin membalas, ucapnya lirih namun menyala oleh dendam. Kirasna menggeleng lambat, namun melihat kobaran yang tak bisa padam di mata muridnya, ia tahu ini bukan soal pilihan lagi. Kalau begitu, hanya satu ajian yang bisa menandingi Brajamusti. Tapi jalan itu gelap, dan nyawa yang jadi taruhannya. Sementara itu, Raka duduk di atas atap kiosnya, menatap langit. Di tangannya, sepotong kain merah lusuh ia genggam erat. Itu milik mendiang ayahnya, seorang pendekar pengembara yang dulu mati dibunuh oleh sekelompok preman saat melindungi warga pasar di Jawa Tengah. Air mata Raka mengalir diam-diam, tak satu pun dari warga pasar tahu beban luka di dadanya. Ia bukan hanya melawan Denny, ia sedang menebus masa lalu yang berdarah. Esoknya, pasar Jatibarang mulai berdenyut kembali. Para pedagang mulai berani membuka lapak tanpa rasa takut. Anak-anak kecil berlarian di lorong, dan senyum kembali merekah. Tapi Raka tahu, ketenangan ini hanyalah jeda. Denny bukan tipe orang yang akan menerima kekalahan. Dan jika benar Denny sedang bersiap mempelajari ilmu hitam, maka yang akan datang bukan lagi bentrok biasa, tapi perang antara terang dan kegelapan. Di kejauhan, seekor burung gagak melintas di atas pasar, mengeluarkan suara parau. Seolah menjadi pertanda bahwa langit Jatibarang akan kembali diselimuti awan kelam. Dan di tengah pasar yang mulai hidup, seorang pemuda berilmu tua bersiap menjaga bara ajian Brajamusti agar tak padam sebelum keadilan benar-benar menang. Hari-hari berikutnya di pasar Jatibarang mulai kembali tenang, tapi ketenangan itu seperti topeng rapuh yang siap pecah kapan saja. Raka sibuk menata kembali lapaknya, membersihkan sisa-sisa pertarungan kemarin yang masih terlihat samar di sudut pasar.
Namun di balik wajahnya yang tenang, hatinya terus bergolak. Ia tahu Denny botak tidak akan tinggal diam. Preman yang sudah merasa kehilangan kendali itu sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar tongkat besi atau kekerasan biasa. Di sudut gelap pasar, Denny berlatih dengan guru barunya, Kirasna. Malam-malam panjang dihabiskan untuk mempelajari ilmu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ilmu hitam, ilmu kelam yang membuat kulitnya berubah sedikit demi sedikit menjadi lebih gelap dan tatapannya kian tajam bak ular siap melilit mangsa. Kalau kau ingin mengalahkan Brajamusti, kau harus jadi kegelapan itu sendiri, bisik Kirasna pelan sambil mengayunkan jari telunjuknya ke udara, membentuk lingkaran kecil berwarna hitam pekat. Sementara itu, Raka juga mencari jawaban. Ia menyusuri jejak sejarah ajian Brajamusti yang diwariskan oleh ayahnya. Dari lembar-lembar buku tua hingga pertemuan dengan para sesepuh di desa tetangga, Raka berusaha menggali ilmu dan strategi untuk memperkuat dirinya. Namun, semakin dalam ia menyelami ajian itu, semakin besar pula rasa berat di dadanya. Ajian ini bukan hanya ilmu, tapi juga beban tanggung jawab besar yang harus ia pikul demi menjaga keseimbangan antara kebaikan dan kejahatan. Kabar tentang perubahan Denny dan persiapannya menyebar perlahan ke telinga para pedagang pasar. Mereka mulai waspada, takut kegelapan akan menyelimuti kembali pasar yang baru saja pulih. Namun ada juga yang mulai percaya pada Raka, sang pemuda penjual ikan yang memiliki keberanian luar biasa dan kekuatan supranatural. Sebuah harapan kecil tumbuh di hati mereka yang lelah dengan penindasan dan ketakutan. Suatu sore, saat Raka sedang menata ikan di lapaknya, seorang wanita tua menghampirinya. "Nak, kau harus siap. Denny bukan lagi musuh biasa. Kalau kau ingin menang, kau harus paham bahwa pertempuran ini bukan hanya tentang fisik, tapi juga jiwa," katanya dengan suara serak namun penuh makna. Raka mengangguk, mengetahui bahwa perjuangan yang ia jalani bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk seluruh jiwa pasar Jatibarang. Malamnya, angin berhembus kencang membawa dingin yang menusuk. Raka duduk di depan rumahnya, memegang pusaka kecil pemberian ayahnya. Matahari sudah lama tenggelam, namun hatinya terasa seperti terbakar. Di kejauhan, suara langkah berat dan tawa dingin mengiang, menandakan bahwa Denny dan pasukannya sudah bersiap melancarkan serangan balasan. Denny yang kini berubah menjadi sosok kegelapan, berjalan dengan penuh percaya diri di lorong pasar. Ia menatap tajam ke arah lapak Raka yang sederhana namun penuh arti. "Kau belum tahu apa artinya kalah, Raka. Aku akan menghancurkan semua yang kau bangun," gumamnya dengan suara serak namun mengandung amarah yang membara. Pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai, dan kedua kubu sudah bersiap menghadapi badai yang akan mengguncang Jatibarang sampai ke akar-akarnya. Pasar Jatibarang kembali berselimut ketegangan, dan bayang-bayang kegelapan mengintai di setiap sudut. Namun di balik itu semua, bara harapan tetap menyala di dada Raka. Ia tahu, hanya dengan keberanian dan ajian Brajamusti, ia bisa menghadapi kegelapan yang mengancam bukan hanya pasar, tapi juga nyawa dan masa depan banyak orang. Malam itu, pasar Jatibarang diselimuti keheningan yang tidak biasa, hanya terdengar suara jangkrik dan desiran angin yang melintas di antara lapak-lapak yang mulai sepi. Namun di balik sunyinya suasana, ketegangan terasa begitu pekat, seolah udara itu sendiri menahan napas menunggu ledakan yang akan datang. Raka duduk termenung di depan kios ikan, matanya menatap rembulan merah yang menggantung rendah di langit, bayang-bayangnya panjang memanjang menutupi wajahnya yang tegas. Di sisi lain pasar, Denny botak berdiri di tengah gelap, tubuhnya yang kini sedikit berubah oleh ilmu hitam bersinar samar dalam kegelapan. Di tangan kirinya tergenggam sebuah keris pusaka berlumuran tinta hitam, hadiah dari guru lamanya Kirasna. Denny menatap tajam ke arah rumah Raka, seolah bisa merasakan energi ajian Brajamusti yang mengalir kuat di sana. "Ini bukan lagi pertarungan biasa. Aku akan mengambil semuanya darimu, Raka," bisiknya penuh dendam. Kembali ke Raka, ia merasakan getaran aneh di udara. Dengan cepat ia berdiri, membuka selubung kain merah pemberian ayahnya, dan mengucapkan mantra pelindung yang mengalir dari dalam hatinya. "Brajamusti, tuntun aku melawan kegelapan ini." Aura biru keperakan memancar di sekeliling tubuhnya, menepis dingin yang mencoba menyelusup. Ia sadar malam ini, tak hanya nyawa yang dipertaruhkan, tetapi masa depan pasar Jatibarang sendiri. Ketika Denny mulai melangkah ke dalam pasar, bayangan gelap mengikuti setiap gerakannya, seperti makhluk lain yang tidak kasat mata. Anak buahnya juga sudah siap,
membawa senjata tajam dan senjata api, siap melancarkan serangan. Namun tidak satu pun dari mereka berani mendekati Raka secara langsung, mereka tahu, itu akan berujung pada kehancuran. Sebuah perang antara ilmu putih dan ilmu hitam akan segera pecah. Di tengah kegelapan malam, Raka keluar dari kiosnya, berdiri tegak memandang ke arah gerombolan Denny. Aku bukan hanya penjual ikan biasa, Denny. Aku adalah pewaris Brajamusti, dan aku akan melindungi pasar ini dengan nyawaku. Teriaknya lantang, membuat udara di sekitarnya bergetar hebat. Suara itu membangunkan para pedagang yang masih terjaga, dan sedikit demi sedikit mereka keluar, membawa senjata seadanya, siap membela tanah kelahiran mereka. Denny tertawa keras, suara yang dingin dan mengerikan. Kalian pikir cukup banyak orang yang berdiri di belakangmu bisa menyelamatkanmu. Aku datang membawa kegelapan yang lebih dalam dari yang pernah kalian tahu. Dengan gerakan cepat, ia mengayunkan keris hitamnya ke udara, menciptakan pusaran energi gelap yang mulai melingkari lapangan pasar. Raka mengangkat tangannya, memanggil kekuatan ajian Brajamusti. Cahaya biru menyala, membentuk perisai tak terlihat yang melindungi dirinya dan para pedagang dari serangan kegelapan. Tabrakan energi hitam dan biru menciptakan ledakan kecil yang menyilaukan mata, menandai dimulainya pertempuran sengit yang akan menentukan nasib pasar Jatibarang. Di bawah rembulan merah yang menyala, dua kekuatan bertolak belakang itu siap bertarung sampai titik darah penghabisan. Raka dan Denny bukan hanya bertarung untuk diri mereka sendiri, tapi untuk masa depan yang tak pasti, di mana kegelapan dan cahaya saling beradu dalam pertarungan abadi. Pasar Jatibarang akan menjadi saksi bisu dari pertempuran ini, dan siapapun yang kalah, pasar itu tidak akan pernah sama lagi. Dentuman benturan energi magis masih bergema di udara saat Raka dan Denny saling berhadapan di tengah pasar. Wajah keduanya penuh dengan amarah dan tekad yang tak tergoyahkan. Raka yang mengenakan aura biru berusaha mengimbangi gelombang gelap yang mengitari Denny. Keris hitam Denny menyemburkan semburan bayangan seperti asap pekat yang melilit sekelilingnya, membentuk pusaran kegelapan yang menakutkan. Denny melesat maju dengan cepat, menyerang dengan sapuan keris yang penuh dendam. Setiap sapuan menciptakan gelombang gelap yang melesat ke arah Raka, menghancurkan segala yang disentuhnya. Namun Raka dengan cekatan menggunakan ajian Brajamusti untuk menangkis serangan itu. Cahaya biru memancar kuat dari kedua tangan Raka, membentuk tameng yang kokoh melindungi tubuhnya. Para pedagang dan warga pasar yang menjadi saksi pertarungan itu menahan napas. Beberapa di antara mereka menutup mata ketakutan, sementara yang lain menggenggam erat senjata seadanya. Pasar yang selama ini menjadi ladang usaha dan kehidupan mereka, kini berubah menjadi medan perang antara dua kekuatan yang jauh melampaui dunia manusia biasa. Denny yang terbakar oleh amarah, mengeluarkan mantra hitam dari bibirnya, memanggil makhluk bayangan untuk membantunya. Sosok-sosok gelap muncul dari tanah, bergerak menyerang Raka dengan cakarnya yang tajam. Namun Raka tidak gentar, dengan suara lantang ia mengucapkan mantra ajian Brajamusti, dan dari tubuhnya muncul sosok macan putih besar yang mengaum, menerjang dan menghalau. Makhluk-makhluk gelap itu, pertarungan semakin memanas, keduanya saling bertukar pukulan dan serangan ajian dengan kecepatan luar biasa. Tubuh mereka seperti melayang dan berputar, menciptakan pusaran energi yang menggetarkan tanah. Raka merasakan kekuatan ajian Brajamusti yang semakin membakar semangatnya, sementara Denny semakin terjerumus ke dalam kegelapan ilmu hitam yang ia pelajari. Dalam satu momen, Denny berhasil mencakar lengan Raka, darah segar mengalir deras. Namun luka itu tidak membuat Raka mundur, malah menyalakan semangat juangnya lebih membara. Ini bukan hanya tentang pasar atau aku, Denny. Ini tentang masa depan kita semua. Teriak Raka dengan penuh semangat, lalu menyerang balik dengan pukulan ajian yang membuat Denny terhuyung. Pertarungan malam itu bukan sekadar duel biasa, melainkan benturan antara dua dunia yang saling bertolak belakang. Cahaya dan kegelapan, kebaikan dan dendam, semuanya terjalin dalam tarian maut yang menentukan siapa yang akan bertahan dan siapa yang akan hancur. Dan pasar Jatibarang, menjadi saksi bisu pertarungan yang akan dikenang sepanjang masa. Pertarungan di tengah pasar makin sengit. Debu beterbangan, suara benturan dan teriakan memenuhi udara, membelah keheningan malam. Raka dan Denny seperti dua kekuatan alam yang saling beradu takdir. Keduanya sama-sama kelelahan namun enggan mundur. Wajah Denny berubah makin garang, tanda ilmu hitam di dalam dirinya semakin menguasai tubuhnya. Aku takkan biarkan kau merusak kekuasaanku, Raka. Teriak Denny,
matanya menyala merah seperti bara api. Raka yang terluka di lengan kanan mencoba tetap fokus. Rasa sakit berdenyut, tapi ia tahu ini bukan saatnya menyerah. Ia mengingat pesan ayahnya, tentang hati seorang jawara yang harus selalu kuat dan penuh keberanian. Brajamusti, bimbing aku, gumam Raka pelan, kemudian ia mengumpulkan tenaga dalam, memusatkan ajian di seluruh tubuhnya. Cahaya biru keperakan mulai menyala makin kuat, menyelimuti dirinya dalam aura perlindungan dan kekuatan. Denny mengamuk, mencoba menyerang dengan gelombang energi gelap yang lebih besar dan liar. Namun Raka berhasil mengalihkan serangan itu dengan gerakan cepat, membalas dengan pancaran sinar dari telapak tangannya. Ledakan cahaya dan kegelapan bertabrakan hebat, membentuk gelombang energi yang membuat beberapa pedagang harus menepi agar tidak terluka. Pasar yang dulu ramai kini berubah menjadi medan pertempuran yang menegangkan. Tiba-tiba, dari arah belakang Denny muncul Kirasna, guru ilmu hitam yang membimbingnya. Ia mengangkat tangan, memanggil kekuatan lain yang lebih gelap, seolah membuka pintu neraka di tengah pasar. Makhluk-makhluk bayangan keluar dari kegelapan, menyerang Raka dengan keganasan yang tak tertahankan. Raka kewalahan, harus menggunakan seluruh kekuatan ajian Brajamusti agar tidak terjerat dalam serangan mematikan itu. Namun, di tengah keadaan yang sulit, suara lantang dari para pedagang mulai terdengar. Mereka tidak lagi hanya menjadi penonton, melainkan ikut berjuang bersama Raka. Beberapa membawa alat sederhana, cangkul, kayu, bahkan ember berisi air, untuk membantu melawan makhluk gelap yang menyerang. Semangat gotong royong dan keberanian muncul dari hati mereka, membuat energi positif ikut mengalir ke Raka. Dengan dorongan semangat itu, Raka merasakan ajian Brajamusti semakin kuat, seperti mendapat suntikan energi baru dari keberanian orang-orang yang mempercayainya. Ia menyalurkan energi itu ke tangan kanan dan mengayunkan sebuah serangan besar yang menembus barisan makhluk bayangan. Ledakan cahaya putih menyapu seluruh penjuru pasar, memaksa makhluk-makhluk gelap itu mundur dan menghilang ke dalam kegelapan. Denny yang tersisa sendirian terpana melihat gurunya menghilang dan pasukannya tercerai-berai. Wajahnya penuh amarah dan kebingungan. Raka menatapnya dengan penuh ketegasan, tubuhnya bersinar terang. Ini baru permulaan, Denny. Kau bisa memilih jalan kegelapan atau kembali ke terang. Tapi aku tidak akan membiarkanmu menguasai pasar ini lagi. Malam di pasar Jatibarang masih panjang, dan meski satu pertempuran telah usai, perang sesungguhnya belum berakhir. Kedua lawan tahu, hanya satu yang akan berdiri di ujung cerita ini. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, pasar itu merasa ada harapan yang tumbuh di antara reruntuhan dan bayang-bayang kegelapan. Sinar putih dari serangan Raka masih menyisakan kehangatan di udara saat pasar yang dulu hiruk-pikuk kini berubah menjadi ladang reruntuhan. Puing-puing kayu dan kain berserakan di mana-mana, sisa-sisa pertarungan yang baru saja usai. Raka duduk terhuyung di sebuah batu kecil, napasnya tersengal. Luka di lengannya masih mengeluarkan darah, namun lebih dalam dari luka fisik, adalah beban di hatinya yang belum hilang. Denny botak berdiri tak jauh dari sana, wajahnya penuh kebingungan dan kemarahan. Tubuhnya yang dulu gagah kini tampak lelah dan terpukul. Namun mata itu masih menyala, menunjukkan bahwa dendam dan niatnya belum pudar. Kau pikir aku akan menyerah begitu saja? Geramnya dengan suara serak. Tapi di balik amarah itu, ada keraguan yang mulai merayapi hatinya, apakah jalan yang dipilihnya selama ini benar? Raka menatap Denny dengan tatapan dingin tapi penuh iba. Denny, kau masih bisa berubah. Aku tidak ingin melihat pasar Jatibarang ini hancur hanya karena ambisimu. Suaranya lembut, tapi mengandung kekuatan yang membuat udara sekitarnya bergetar. Ajian Brajamusti bukan untuk membalas dendam atau memperbudak orang lain, tapi untuk melindungi yang lemah. Denny terdiam, matanya menatap tanah. Ingatan masa lalunya, guru-gurunya, dan semua penderitaan yang membuatnya memilih jalan gelap, semuanya kembali menghantui pikirannya. Namun ada sesuatu yang mengusik, ketulusan Raka yang tidak pernah membalas dengan kebencian, melainkan menawarkan jalan damai. Di hati kecilnya, Denny merasa dirinya tak sendirian lagi. Para pedagang yang mulai membersihkan pasar juga mengawasi dari kejauhan. Mereka tahu pertarungan malam ini bukan hanya soal dua orang, tapi nasib mereka semua. Seorang ibu pedagang sayur berbisik, semoga saja Denny bisa kembali ke jalan yang benar. Pasar ini butuh kedamaian, bukan pertumpahan darah lagi. Raka bangkit perlahan, menghapus darah di lengannya dan mengangkat tangan ke arah Denny. Mari kita akhiri semua ini tanpa pertumpahan darah lagi. Aku ingin membantumu,
bukan menghancurkanmu." Kata-kata itu seperti mantra yang menenangkan suasana, membuat beberapa anak buah Denny mulai ragu dan mundur. Denny menghela napas dalam, lalu menatap Raka dengan tatapan yang berbeda. Ia tahu, keputusan yang diambil malam ini akan menentukan hidupnya selamanya. Dengan berat hati, Denny melangkah maju dan menjabat tangan Raka. "Baiklah, untuk pasar Jatibarang, aku akan mencoba jalan yang kau tawarkan." Namun di dalam hatinya, ia tahu pertempuran sebenarnya belum berakhir, pertempuran melawan dirinya sendiri. Di bawah langit malam yang mulai memudar, dua musuh berubah menjadi sekutu. Pasar Jatibarang yang penuh luka malam ini perlahan membuka lembaran baru, lembaran yang diwarnai oleh harapan dan kesempatan kedua. Namun bayangan masa lalu tetap mengintai, menunggu waktu yang tepat untuk kembali menguji kekuatan mereka. Matahari pagi menyinari puing-puing pasar Jatibarang, menghadirkan nuansa damai yang sudah lama dirindukan para pedagang. Mereka mulai membersihkan lapak, menata kembali dagangan yang sempat porak-poranda. Beberapa tersenyum kecil saat melihat Raka dan Denny berdiri berdampingan, seperti dua kutub yang akhirnya menemukan titik temu. Bagi sebagian orang, ini adalah awal baru. Tapi tak, semua hati bisa sembuh secepat cahaya pagi menyapu embun. Di balik kerumunan, mata Ki Rasna mengintai penuh murka. Sang guru ilmu hitam itu tidak menerima muridnya berpaling dari jalan gelap. Ia telah menanamkan ajian balas sukma pada tubuh Denny, ajian terlarang yang bisa meledak kapan saja jika kesetiaan muridnya retak. "Kau kira bisa lari dariku, Denny? Kau bukan hanya pengkhianat, kau budakku," gumam Ki Rasna sambil menggenggam sebilah keris kecil yang terbuat dari tulang manusia. Sementara itu, Denny duduk bersama Raka di warung sederhana dekat lapaknya yang dulu. Wajah Denny tampak bimbang, seolah masih bergulat dalam diri. "Raka, aku ingin percaya padamu, tapi hatiku tak bisa tenang. Seperti ada yang mengikat jiwaku dari dalam." Raka menatap tajam, lalu meletakkan tangannya di punggung Denny. "Mungkin yang mengikatmu adalah warisan ajian gelap dari gurumu. Kita harus putuskan itu." Namun sebelum mereka sempat bergerak lebih jauh, tubuh Denny mendadak kejang hebat. Matanya mendelik, urat-urat di lehernya menegang, dan dari tubuhnya keluar asap hitam yang membentuk siluet wajah Ki Rasna. Semua orang yang melihat kejadian itu sontak panik. Raka dengan cepat merapal ajian pelindung Brajamusti, mencoba menahan energi kegelapan yang menyeruak dari tubuh Denny. Tapi kekuatan itu terlalu kuat, seolah ingin meledakkan Denny dari dalam. "Denny, lawan ajian itu. Ini tubuhmu, bukan milik siapapun," teriak Raka dengan suara gemetar. Tapi Denny tak bisa menjawab. Dari mulutnya keluar suara Ki Rasna yang dalam dan menyeramkan, "Kau telah mengkhianatiku, dan murid pengkhianat hanya pantas dimusnahkan bersama pendukungnya." Lalu tiba-tiba tubuh Denny melayang, bola-bola api hitam berputar-putar di sekelilingnya, siap menghancurkan siapapun yang mendekat. Dengan cepat, Raka berdiri di depan tubuh melayang itu, mengangkat tangan dan memusatkan seluruh tenaga batinnya. Ia tahu, jika ia membiarkan ajian itu meledak, bukan hanya Denny yang akan mati, tapi seluruh pasar akan terbakar. "Ajian Brajamusti, Satru Pambungkas!" teriaknya sambil menghantamkan kedua tangannya ke arah pusat kekuatan gelap itu. Cahaya putih menyilaukan menyambar ke langit, membungkus tubuh Denny dalam kepompong cahaya. Dalam sekejap, semua menjadi hening. Denny jatuh tersungkur ke tanah, tubuhnya berasap, tapi napasnya masih ada. Ki Rasna menghilang dari penglihatan, terlempar oleh kekuatan ajian Brajamusti, tapi belum benar-benar musnah. Raka terduduk lemas, darah menetes dari hidungnya akibat terlalu banyak menguras tenaga dalam. Ia menatap Denny dengan mata merah dan hati penuh luka. Pagi yang tadinya menjanjikan harapan kini berubah menjadi pengingat bahwa kegelapan tak akan melepaskan cengkeramannya begitu mudah. Meskipun Denny telah memilih untuk berubah, bayang-bayang masa lalunya belum mau menghilang. Dan Raka pun tahu, pertarungan mereka belum berakhir. Sebab di balik senyum damai, selalu ada pengkhianatan yang menunggu dalam diam. Senja menggantung muram di atas langit Jatibarang. Awan merah keunguan seakan menggambarkan keresahan yang menggantung di dada Raka. Setelah pertarungan mengerikan pagi tadi, Denny belum juga sadar. Tubuhnya masih terbaring kaku di dalam warung tua, dibungkus kain basah dan dupa penenang yang dibakar oleh seorang dukun tua yang mereka datangkan dari desa sebelah. Raka duduk bersila di samping tubuh Denny, kedua matanya sayu. Ia tahu, jika kekuatan ajian balas sukma masih bersemayam di tubuh sahabat barunya itu, maka waktunya tak akan lama.
Namun di tengah keheningan itu, suara langkah kaki menggema dari luar warung. Langkah itu berat dan mantap, namun tak menunjukkan permusuhan. Seorang pria tua berjubah kelabu muncul di ambang pintu, membawa tongkat kayu berselimut benang merah. Raka langsung mengenalinya, Ki Jagasatru, guru lamanya yang telah menghilang sejak 8 tahun lalu. "Guru," bisik Raka, kaget sekaligus haru. Sosok itu adalah orang yang pertama kali mengajarinya ajian Brajamusti, sebelum beliau memutuskan mengasingkan diri dari dunia persilatan. Ki Jagasatru menatap Raka dengan pandangan teduh. "Kau sudah terlalu jauh melangkah, Raka. Ajian Brajamusti bukan hanya ilmu pelindung, tapi juga beban besar. Saat kau memilih menyelamatkan Deni, kau juga menyimpan bara di dalam tubuhmu." Raka mengangguk pelan, hatinya perih. "Aku tak bisa membiarkannya mati, Guru. Dia masih punya harapan." Ki Jagasatru menghampiri tubuh Deni yang pucat, lalu meletakkan telapak tangannya di dada sang preman. Cahaya biru pucat menyebar dari telapak tangan itu, lalu menghilang begitu saja. Ajian Bala Sukma sudah tertanam terlalu dalam, tapi masih bisa dicabut, dengan syarat. Raka menoleh dengan cepat. "Apa syaratnya, Guru?" Ki Jagasatru menatap tajam, seolah melihat ke dalam batin Raka. "Kau harus masuk ke dalam kesadaran Deni. Hadapi sisa-sisa kegelapan yang masih mengikat jiwanya. Tapi ingat, jika kau gagal, kau tidak hanya kehilangan dia, tapi juga dirimu sendiri." Raka terdiam. Ia tahu, itu bukan sekadar ritual atau pertempuran biasa. Itu adalah perjalanan batin yang bisa mengorbankan nyawa. Tapi ia tak ragu, ia sudah melihat cahaya dalam diri Deni, dan ia tak akan membiarkannya padam begitu saja. "Aku siap," jawabnya mantap. Ki Jagasatru mengangguk, lalu mulai merapal mantra kuno, membentuk lingkaran api kecil yang membungkus tubuh Raka dan Deni. Suara mantra itu menggema seperti bisikan langit dan bumi, membuka jalan ke dalam dunia bawah sadar. Saat Raka memejamkan mata, ia merasa tubuhnya melayang, tenggelam ke dalam pusaran gelap yang tak berujung. Di kejauhan, ia melihat sosok Deni berdiri seorang diri, dikelilingi oleh bayangan hitam berwajah serigala, memegangi rantai yang mengikat tubuhnya. Mata Deni kosong, seolah lupa akan siapa dirinya. "Deni!" teriak Raka dalam batinnya, tapi suara itu hanya bergema lirih. Untuk menyelamatkan sahabatnya, Raka harus bertarung, bukan dengan tenaga, tapi dengan hati dan jiwa. Dan kini, pertarungan sebenarnya dimulai, bukan di pasar, bukan dengan jurus, tapi di ruang paling dalam dari luka manusia. Tempat di mana kegelapan dan cahaya berjuang untuk satu hal, penebusan. Kegelapan menyelimuti segalanya. Raka melayang dalam kehampaan, seolah terombang-ambing di tengah samudera malam tanpa ujung. Angin tak berhembus, suara tak terdengar, dan tubuhnya terasa ringan, namun hatinya penuh kecamuk. Hingga perlahan, cahaya samar muncul di kejauhan, membentuk gerbang tinggi dengan ukiran wajah-wajah menderita. Saat Raka melangkah masuk, hawa dingin langsung menusuk tulangnya. Ia tahu, ia telah benar-benar masuk ke dalam kesadaran Deni Botak, tempat paling rahasia yang tak bisa disentuh oleh dunia nyata. Di dalamnya, pasar Jatibarang terhampar, namun dalam bentuk lain. Lapak-lapak terlihat porak-poranda, langit merah menyala, dan para pedagang menjadi sosok-sosok kabur berwajah kosong. Di tengah pasar, Raka melihat Deni berdiri kaku, tubuhnya dibalut rantai hitam membara, dengan bayangan-bayangan berwujud iblis mengepungnya. Wajah Deni tampak pucat dan tak berdaya, matanya menatap kosong ke tanah. "Deni!" teriak Raka, berlari mendekat. Tapi setiap langkahnya terasa seperti melangkah dalam lumpur pekat. Salah satu bayangan iblis itu tiba-tiba menyerang. Wujudnya besar, bermata merah, dan membawa sabit berlumur darah. Raka mengangkat tangannya, ajian Brajamusti memancar dari telapaknya dalam kilatan cahaya merah emas. Sekali tebas, iblis itu terlempar jauh, hancur menjadi abu. Namun 5 lagi langsung muncul menggantikan. "Dia milik kami sekarang," jerit salah satu makhluk itu, suaranya seperti paku beradu logam. Raka tak gentar, ia tahu, itu semua adalah perwujudan dendam dan amarah dalam diri Deni sendiri. Pertarungan pun terjadi. Raka mengerahkan seluruh kemampuannya. Pukulan Brajamusti meledakkan tanah, membakar udara, dan menyapu para bayangan satu persatu. Tapi semakin ia melawan, semakin banyak yang muncul. Di tengah kepungan, ia menoleh ke arah Deni yang masih membeku. "Kau harus melawan, Deni. Ini bukan hanya tentangku, ini tentang siapa dirimu sebenarnya."
teriaknya dengan seluruh napasnya. Tapi Denny tak menjawab, justru rantai yang mengikatnya semakin membara. Tiba-tiba terdengar suara lirih dari mulut Denny. Aku sudah terlalu kotor, Raka. Aku pernah membakar lapak orang, memukul anak kecil karena tak bayar, aku tak pantas ditebus. Suaranya penuh sesal, bergema pilu dalam kesadaran itu. Raka terdiam sejenak, matanya mulai basah. Ia mendekat perlahan dan menggenggam tangan Denny. Setiap orang punya masa lalu, tapi masa lalu bukan penjara, kalau kau mau membuka pintunya. Kalimat itu membuat rantai Denny mulai retak sedikit demi sedikit. Para bayangan meraung marah, mencoba menarik Denny ke belakang. Tapi kali ini, Denny mengangkat kepalanya. Mata yang tadinya kosong kini mulai menyala. Ia menggenggam tangan Raka lebih erat, dan tiba-tiba dari tubuhnya memancar cahaya kebiruan, ajian bala sukma yang telah berubah wujud. Aku tidak akan dikendalikan lagi, teriaknya. Dalam ledakan cahaya, seluruh bayangan hancur seketika, dan pasar yang tadinya porak-poranda mulai pulih perlahan. Langit kembali cerah. Raka tersenyum lelah, namun bahagia. Tubuh mereka berdua perlahan terangkat kembali, meninggalkan alam kesadaran itu. Dan ketika mata Denny terbuka di dunia nyata, tetesan air mata jatuh di pipinya. Ia bukan lagi preman kejam yang dulu menguasai pasar dengan tangan besi. Ia kini seorang pria yang telah menjemput kembali jiwanya yang hilang, berkat seorang pemuda penjual ikan dan kekuatan ajian yang bukan hanya berasal dari tubuh, tapi dari kasih dan keberanian. Pagi itu, suasana pasar Jatibarang berubah drastis. Matahari yang biasanya tertutup kabut dan kecemasan, kini bersinar terang seolah menandakan awal baru. Para pedagang mulai berani membuka lapak lebih awal, menyapa satu sama lain tanpa rasa takut. Tapi dari balik kecerahan itu, tersimpan bara yang belum padam. Geng Denny botak yang tersisa, para anak buahnya yang dulu setia pada kekerasan, tak terima perubahan yang dibawa Raka. Bagi mereka, Denny yang kini lembut adalah pengkhianat kekuasaan. Dan dendam mereka kini tertuju pada satu sosok, Raka. Di sebuah gudang tua di pinggiran pasar, belasan preman berkumpul. Mata mereka penuh murka, tubuh mereka bersenjatakan celurit, besi, dan golok. Denny sudah dilemahkan. Tapi kita bisa ambil alih lagi. Si Raka harus lenyap, teriak Kobar, tangan kanan Denny yang dulu paling kejam. Ia bukan hanya marah, tapi merasa tak terima harga dirinya diinjak-injak oleh pemuda penjual ikan. Malam ini, kita bakar lapaknya. Dan kalau dia datang, kita habisi. Sore menjelang, Raka merasakan firasat tak enak. Meski tubuhnya lelah setelah pertempuran batin bersama Denny, jiwanya tetap siaga. Ia tahu, perubahan tak datang tanpa perlawanan. Tapi yang membuatnya semakin resah adalah tidak terlihatnya beberapa preman yang dulu selalu gentayangan. Mereka pasti bergerak malam ini, gumam Raka, sembari mengikat sabuk kain warisan ayahnya yang dulu juga seorang pendekar. Di dalam dirinya, ajian Brajamusti kembali bergetar, seperti memberi peringatan akan datangnya bahaya besar. Malam pun tiba, di tengah suara jangkrik dan gemerisik pasar yang mulai sepi, nyala api tiba-tiba membakar satu sisi lapak ikan Raka. Api menjilat cepat, membuat beberapa pedagang berteriak. Namun Raka sudah berdiri tegak, menatap barisan preman yang mendekat dari gelap dengan wajah penuh niat jahat. Di antara mereka, Kobar berdiri paling depan, dengan golok besar di tangan. Malam ini kau mati, Raka, teriaknya. Tanpa gentar, Raka maju. Tangannya menggenggam tanah, lalu menaburkannya ke udara sambil membaca mantra. Ajian Brajamusti, murkalah kau untuk keadilan. Seketika, tanah bergetar. Dari tubuh Raka memancar cahaya merah emas yang menyilaukan, membuat para preman mundur sejenak. Tapi Kobar tak peduli, ia menerjang dengan golok terhunus. Raka mengelak dan membalas dengan pukulan berlapis tenaga dalam yang menghantam dada Kobar, melemparkannya hingga menghantam tembok gudang. Pertarungan pun pecah. Satu persatu preman menyerang, namun Raka seolah menari di antara mereka. Setiap serangannya menghantam tepat sasaran, melumpuhkan tanpa membunuh. Tapi jumlah mereka banyak, dan Raka mulai kelelahan. Di saat itulah, suara berat terdengar dari arah belakang. Cukup, teriak Denny botak yang muncul dengan tubuh berdarah, namun mata yang menyala dengan kekuatan baru. Siapapun yang menyentuh Raka, harus melewatiku dulu. Malam itu, di tengah lapak yang hampir habis terbakar, dua sosok berdiri berdampingan, Raka sang penjaga nurani, dan Denny yang kini menjadi benteng kebenaran yang baru. Para preman yang tersisa, menyadari kekuatan yang telah berubah arah,
satu persatu menjatuhkan senjata. Beberapa kabur, sisanya berlutut, menyesali diri. Api dendam malam itu tak jadi membakar jiwa Raka, justru membakar abis warisan kelam dari pasar Jatibarang. Dan dari abu itu, lahirlah harapan yang baru. Subuh menjelang, asap masih mengepul dari sisa-sisa lapak yang terbakar semalam. Pasar Jatibarang seperti baru saja melewati badai. Aroma arang dan sisa ikan yang hangus menyatu dengan embun pagi, menciptakan bau getir yang menggetarkan hati. Raka berdiri di depan lapaknya yang hangus, menatapnya dengan mata sendu. Tangannya penuh luka, tubuhnya terasa remuk, namun jiwanya tetap menyala. Ia tahu, apa yang terjadi semalam bukan sekadar serangan, itu adalah pertarungan antara masa lalu dan masa depan. Di kejauhan, Denny botak duduk bersandar di tiang kayu, wajahnya pucat dan penuh luka lebam. Ia sudah tak punya kekuatan untuk berdiri, tapi matanya menatap Raka penuh rasa bersalah. "Gue pikir gue bisa nebus semuanya dengan ngelindungin lo, nak," bisiknya pelan. Raka menghampiri, lalu duduk di samping Denny. "Kau sudah melakukan lebih dari cukup, Bang. Kau memilih berubah, dan itu butuh nyali yang lebih besar dari sekadar berkelahi." Warga mulai berdatangan, menyaksikan kehancuran lapak-lapak mereka. Beberapa menangis, beberapa hanya bisa terdiam. Tapi tak ada lagi rasa takut di wajah mereka. Yang ada hanyalah kekosongan, dan secercah harapan. Lalu tiba-tiba, dari tengah kerumunan, seorang ibu tua menangis dan memeluk Raka. "Kamu selamat, nak, alhamdulillah kamu selamat," katanya sambil terisak. Ia adalah ibu dari salah satu pedagang yang dulu pernah dibentak Denny. Kini, ia datang membawa air dan selembar kain untuk mengobati luka Raka. Namun di tengah momen haru itu, polisi datang. Mereka membawa serta beberapa petugas berseragam lengkap dan borgol di tangan. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah Denny. "Kami dapat laporan tentang kerusuhan semalam. Dan, beberapa korban luka," kata salah satu petugas. Denny menunduk. Ia tahu ini waktunya menebus semuanya. Tanpa melawan, ia berdiri dengan susah payah dan menyerahkan tangannya. "Gue gak akan lari, gue siap jalani semua balasan dari dosa-dosa gue," katanya lirih. Raka hendak maju membela, namun Denny menahan bahunya. "Biarin, Rak, ini harga yang harus gue bayar. Tapi gue tenang, karena lo udah jaga tempat ini." Mata mereka bertemu, dan untuk pertama kalinya, Raka melihat Denny bukan sebagai musuh, tapi sebagai manusia yang telah bangkit dari gelap. Polisi membawanya pergi, dan pasar kembali hening, tak ada sorak, tak ada cemooh. Hanya bisu dan haru, seolah semua tahu, era baru telah benar-benar dimulai. Dalam seminggu, pasar mulai dibangun kembali. Raka memimpin perbaikan bersama para pedagang yang dulu bungkam. Tidak ada lagi pungutan liar, tak ada lagi ancaman atau keributan. Bahkan anak-anak kini berani bermain di sekitar pasar tanpa takut dibentak preman. Nama Raka mulai disebut-sebut sebagai pelindung pasar, tapi ia selalu menolak pujian. "Gue cuma penjual ikan," katanya setiap kali ditanya. Tapi mereka tahu, ia lebih dari itu. Di dalam sel tahanan, Denny botak menjalani masa hukumannya. Namun setiap malam, ia selalu menatap langit dari cel kecilnya, tersenyum kecil sambil mengingat suara tawa anak-anak di pasar. Ia tahu, ia tak akan kembali menjadi preman. Ia sudah terlalu lelah jadi penguasa dengan kekerasan. Tapi ia bangga, karena ia telah menjadi tumbal dari runtuhnya kekuasaan lama, dan membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Dan Raka, tetap berjualan ikan. Tapi kini, dagangannya laris bukan hanya karena kesegarannya, tapi karena orang-orang percaya, tangan yang menjualnya adalah tangan yang pernah menolak tunduk pada kezaliman, dan menyalakan nyala perubahan dengan ajian yang diwarisi oleh kebenaran. Senja menggantung di langit Jatibarang dengan warna jingga yang menggetarkan. Raka duduk di samping lapaknya yang kini sudah dibangun kembali, lebih rapi dan bersih dari sebelumnya. Tangannya sibuk membersihkan sisik-sisik ikan, namun pikirannya melayang jauh. Sejak kepergian Denny botak ke balik jeruji, hari-harinya berjalan tenang, bahkan cenderung hening. Tapi dalam keheningan itu, ada sesuatu yang terus bergolak dalam dadanya, sebuah janji tak terucap kepada sosok yang dulu pernah menjadi musuh, lalu berubah menjadi penjaga dalam bayang-bayang. Di sebuah sudut pasar, sekelompok anak-anak kecil tertawa sambil bermain perahu dari gabus di gat kecil. Mereka bebas, tanpa takut bentakan atau amarah. Orang-orang dewasa mulai percaya bahwa pasar ini memang telah berubah. Namun di balik senyum mereka,
tersimpan juga trauma masa lalu yang belum sepenuhnya sirna. Mereka masih mengingat betapa kerasnya hidup di bawah bayang premanisme, betapa setiap hari serasa seperti berjalan di atas bara. Malam itu, Raka bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di tengah pasar yang sunyi, diapit oleh kabut tebal. Dari balik kabut, muncul sosok Denny botak. Tapi wajahnya tenang, tidak garang seperti dulu. "Lo udah jaga tempat ini dengan baik, Rak," ucapnya dengan suara dalam. "Tapi tugas lo belum selesai. Ilmu Brajamusti itu bukan cuma buat ngelindungin diri, tapi buat ngangkat yang lemah. Jangan biarin pasar ini tumbuh tanpa penjaga." Raka terdiam, merasa hatinya bergetar hebat. Saat ia hendak menjawab, sosok itu menghilang perlahan di bawah kabut. Keesokan harinya, Raka membuat keputusan besar. Ia mulai mengumpulkan para pemuda pasar, mengajak mereka latihan silat dasar setiap subuh. Bukan untuk kekerasan, tapi sebagai bentuk kedisiplinan dan pembentukan karakter. Ia tahu, jika hanya dirinya yang kuat, maka perubahan ini tak akan bertahan lama. Tapi jika kekuatan itu menyebar, ditanamkan pada banyak orang yang benar, maka pasar ini akan jadi benteng bagi rakyat kecil. Kabar bahwa Raka melatih anak-anak muda menyebar dengan cepat. Ada yang sinis, menganggapnya ambisius. Tapi lebih banyak yang mendukung. Seorang bapak penjual bawang menyumbang karung-karung bekas untuk dijadikan samsak. Ibu penjual sayur membawa teh hangat setiap pagi. Perlahan, pasar Jatibarang tak hanya jadi tempat transaksi ekonomi, tapi juga jadi sekolah kecil kehidupan. Nilai-nilai kejujuran, keberanian, dan tolong-menolong mulai berakar kembali. Suatu siang, seorang lelaki tua bersorban putih mendatangi Raka. Wajahnya penuh wibawa, matanya teduh tapi tajam. Ia memperkenalkan diri sebagai murid dari guru yang dulu mengajarkan ajian Brajamusti pada ayah Raka. "Aku mendengar warisan itu sudah hidup kembali dalam darahmu," ucapnya. "Jika kau bersedia, aku akan menyempurnakan ajian itu dalam dirimu." Raka terkejut, tapi hatinya terbuka. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati bukan sekadar pukulan, tapi kebijaksanaan dalam memakainya. Malam-malam berikutnya, Raka mulai menempuh laku baru. Puasa mutih, tapa bisu, dan semedi di atas batu sungai yang sunyi. Tubuhnya ditempa ulang, bukan oleh amarah, tapi oleh kebeningan niat. Dalam diam, ia mendengar kembali bisikan ayahnya, dan merasakan bahwa ilmu ini bukan sekadar pusaka, tapi amanah. Dan saat ia membuka matanya, langit terasa lebih lapang. Ia tahu, kelak akan datang tantangan baru. Tapi ia tak gentar, karena warisan yang ia bawa kini bukan miliknya semata, tapi milik seluruh mereka yang ingin hidup tanpa takut. Dan di tengah pasar Jatibarang yang makin ramai, berdirilah Raka, si penjual ikan. Tapi kini ia bukan sekadar pedagang. Ia adalah penjaga tak bernama, guru tanpa papan, dan bayang cahaya bagi masa depan yang tak lagi dikuasai premanisme. Sebab dari pasar kecil ini, satu gelombang perubahan tengah bersiap menggulung lebih luas. Pagi itu langit Jatibarang diselimuti awan kelabu. Udara terasa berat, seperti pertanda akan datangnya sesuatu yang besar. Raka, dengan langkah mantap, berjalan menuju lapak ikannya sambil menenteng ember penuh hasil tangkapan semalam. Tapi matanya tajam, memindai tiap sudut pasar. Ia bisa merasakan getaran yang tak biasa, bisik-bisik pedagang, tatapan penuh waspada. Di salah satu sudut pasar, terlihat dua orang asing bertubuh kekar dan bertato, berdiri memperhatikan keramaian dengan sorot mata penuh niat jahat. Ternyata benar, ketenangan yang selama ini dijaga mulai terusik. Kabar kekosongan tahta preman di Jatibarang rupanya menarik perhatian kelompok dari luar kota. Mereka datang membawa ambisi, ingin merebut kembali jalur uang haram yang selama ini tertutup. Raka tak tinggal diam, bersama para pemuda binaannya, ia berdiskusi dan bersiap. "Ini bukan tentang siapa paling kuat," ucapnya di hadapan mereka, "tapi tentang mempertahankan apa yang sudah kita bangun bersama. Jangan biarkan sejarah kelam terulang." Malamnya, pasar Jatibarang berubah jadi medan ancaman. Kelompok asing itu, dipimpin seorang pria bertubuh besar bernama Sarwo Gimbal, mulai menggertak dan memalak beberapa pedagang baru. Satu kios tahu dilempar batu. Raka segera datang, berdiri menghadang Sarwo di tengah lorong pasar. "Jangan pikir karena Denny botak sudah tak ada, kalian bisa seenaknya," katanya tajam. Sarwo hanya terkekeh. "Denny, dia legenda mati. Kami datang untuk jadi legenda baru." Kata-katanya bagai sembilu, mengiris luka lama pasar itu. Tanpa banyak basa-basi,
pertarungan pun pecah. Raka melangkah maju, tubuhnya bergetar menahan amarah, namun matanya jernih seperti embun. Ia mengaktifkan ajian Braja Musti. Cahaya kekuningan melingkupi tangannya, dan sekali pukul, anak buah Sarwo terlempar menghantam tembok. Sarwo terkejut, menyadari bahwa lawannya bukan pemuda sembarangan. Ia melancarkan pukulan bertubi-tubi, namun semua ditangkis Raka dengan gerakan halus tapi penuh daya. Pertarungan itu bukan hanya fisik. Ia menjadi simbol bahwa kekuatan lama, yang kejam, menindas dan haus kuasa, tidak lagi mendapat tempat di tanah yang telah sembuh dari luka. Sarwo akhirnya tumbang, dadanya retak oleh hantaman Braja Musti. Darah mengalir dari mulutnya, dan ia tersungkur di hadapan para pedagang yang menonton dalam diam. Raka tidak membunuhnya, ia hanya menunduk dan berkata lirih, sampaikan pada mereka di luar sana. Pasar ini sudah punya penjaga. Dan penjaga itu bukan preman. Beberapa minggu kemudian, Pasar Jatibarang menjadi simbol baru. Di wilayah Indramayu, pemerintah daerah mendengar kisahnya, dan Raka diundang sebagai pembicara dalam forum komunitas. Namun ia menolak dengan halus. Saya hanya penjual ikan, ujarnya, yang ingin hidup tenang dan adil. Tapi diam-diam, para pemuda pasar menulis namanya di dinding gudang, Raka, Braja Musti Pasar Rakyat. Tulisan itu jadi saksi sejarah tentang perubahan yang lahir dari ketulusan. Di malam sunyi, Raka duduk di atap kiosnya sambil menatap bintang-bintang. Ia merasakan kehadiran ayahnya, juga bayangan Denny botak yang dulu pernah memukul dan akhirnya membuka jalan baginya. Semua telah berubah, dan luka-luka lama perlahan sembuh. Ia tahu perjalanan belum selesai, tapi malam itu, ia mengizinkan dirinya untuk tersenyum. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum seseorang yang tahu bahwa ia telah menepati janjinya, menjaga, bukan menguasai. Dan demikianlah kisah Pasar Jatibarang. Bukan lagi tempat gelap penuh pemalakan dan teror, tapi ladang harapan yang tumbuh dari keberanian satu pemuda penjual ikan, yang ternyata pewaris ajian Braja Musti, cahaya yang membakar kezaliman dari dalam dada rakyat biasa.